Sebelum saya membahas tentang apa itu segmenting, targeting, dan positioning, sebelumnya saya akan membahas sedikit pengantar. Tidak semua orang kita puaskan. Ilmu pemasaran itu adalah ilmu kehidupan, bukan hanya ilmu tentang bagaimana berbisnis. Dengan mempelajari pemasaran, insya Allah hidup seseorang akan menjadi lebih bermakna dan tertata, terkhusus dalam hal mempelajari mempertahankan hubungan terkhusus manusia. Dengan mempelajari pemasaran syariah, tentu selain dengan bermakna dan tertata, kehidupan seorang akan menjadi lebih berkah. Dalam konteks yang kita bahas ini, siapa saja orang yang harus kita puaskan dengan mempertimbangkan dua variabel utama, yaitu manfaat dan loyalitas. Secara umum ada 4 jenis manusia di dunia ini, yaitu yang pertama manusia yang seperti kupu-kupu, yang kedua orang asing, yang ketiga sahabat dekat, dan yang keempat manusia yang seperti parasit. Keempat jenis manusia ini memerlukan perlakuan yang berbeda. Jikapun ada rumah makan yang memaksakan diri untuk memuaskan kebutuhan kedua jenis konsumen di atas, maka yang ada hasilnya tidak akan mendapatkan satupun konsumen. Jika seperti itu, pemilik rumah makan akan memaksakan diri untuk membuat rumah makan yang super nyaman. Itu untuk memuaskan konsumen yang pertama tadi. Dan di satu sisi menyajikan menu yang super murah untuk memuaskan konsumen yang kedua tadi. Untuk membuat rumah makan yang super nyaman, tentu saja memerlukan biaya operasional. Jika biaya operasional semakin tinggi, namun harga jualan super murah, maka logikanya adalah rumah makan itu tidak akan mendapatkan margin keuntungan. Inilah yang disebut tidak efektif dan tidak efisien. Yang akan kita bahas pertama adalah strategi segmentasi. Segmenting atau lebih lengkapnya market segmenting atau kita kenal dengan segmentasi pasar adalah proses membagi-bagi pasar atau konsumen menjadi kelompok-kelompok yang memiliki perbedaan kebutuhan, karakteristik atau perilaku dan membutuhkan produk atau program pemasaran yang terpisah. Alasan diperlukannya segmentasi pasar adalah karena konsumen memiliki kebutuhan serta preferensi yang berbeda-beda. Sangat mustahil bagi perusahaan untuk dapat memenuhi seluruh hal yang dibutuhkan dan diminta oleh pasar. Kalaupun memungkinkan, maka operasional yang perusahaan butuhkan akan menjadi sangat tidak efektif dan tidak efisien. Kita ambil contoh yang ringan, yaitu pada industri rumah makan. Konsumen yang karakteristiknya beragam dalam memilih rumah makan pun juga berbeda. Ada yang mau makan di tempat yang nyaman, ber-AC, dan tidak keberatan membayar yang lebih mahal. Itu contoh konsumen satu. Kemudian ada juga yang lebih mempertimbangkan harga murah, meskipun kenyamanannya dikorbankan. Itu konsumen dua. Coba kalian bayangkan, dengan menggunakan pikiran kalian yang rasional, dengan menggunakan logika, apakah satu rumah makan itu bisa memuaskan semua konsumen? Jawabannya tentu saja tidak. Maka seseorang dalam membangun dan mempertahankan hubungan dengan seseorang lainnya itu memerlukan strategi yang efektif. Dengan strategi seseorang dapat memetakan mana orang yang bertipe kupu-kupu, orang asing, orang yang parasit, dan juga sahabat. Dengan strategi juga seseorang dapat membuat keputusan akan mempertahankan hubungan dengan orang tersebut ataupun melepaskannya. Pertanyaannya, apa dan bagaimana strateginya? Manajemen pemasaran pun menjawab strategi tersebut adalah strategi segmenting, targeting, dan positioning yang nanti akan kita bahas. Karena ilmu pemasaran adalah ilmu kehidupan, maka setiap masalah dalam kehidupan sehari-hari dapat juga terjadi dalam kehidupan berbisnis. Sekarang coba bayangkan contoh konteks kehidupan hubungan pertemanan di atas menjadi konteks bisnis. Dalam bisnis Anda akan menjumpai konsumen dengan keempat jenis yang sudah saya jelaskan tadi. Konsumen yang selalu bertanya namun tidak pernah membeli, konsumen yang suka like postingan promosi kita di media sosial namun tidak pernah membeli. Konsumen seperti ini dapat dikategorikan seperti konsumen parasit, loyal, tetapi tidak pernah memberi manfaat yang konkret.
Ada juga konsumen tipe kupu-kupu, misal yang membeli hanya pada momen tertentu, setelah itu hilang entah kemana. Konsumen yang harus Anda pertahankan atau yang harus kita pertahankan adalah konsumen yang bertipe sahabat, yakni konsumen yang selalu nge-like postingan promosi kita di sosial media dan juga membeli, tidak hanya menge-like tapi juga membeli. Konsumen yang banyak bertanya juga banyak membeli. Selanjutnya adalah jenis manusia yang terakhir, adalah jenis manusia yang paling ideal, yaitu manusia yang memiliki kecocokan nilai atau value yang sangat kuat dengan kita. Untuk itu, manusia seperti ini dapat dijadikan sahabat berbeda dengan teman. Jenis manusia selanjutnya adalah orang asing. Orang asing dalam konteks ini maksudnya adalah orang yang nilai atau value-nya yang ia bawa dan miliki sama sekali tidak cocok dengan nilai kita. Tidak ada fit sama sekali, sehingga manusia asing ini tidak memiliki loyalitas. Dalam menyikapi manusia seperti ini, keputusan terbaik adalah dengan mengabaikannya. Selanjutnya yaitu manusia bertipe parasit. Maksudnya ialah manusia yang loyal, sering nempel kepada seseorang namun tidak pernah memberikan manfaat sama sekali. Persis seperti parasit. Manusia parasit memiliki nilai atau value yang cocok dengan nilai Anda, namun kekuatan kecocokannya sangat rendah atau terbatas. Manusia jenis ini sering menjadi dilema dalam kehidupan manusia. Sebagai manusia tentu saja kita berat untuk meninggalkan atau melepaskan seseorang yang sangat. Namun ketegasan diperlukan dalam suatu hubungan. Jika manusia bertipe parasit tidak begitu menguntungkan, maka keputusan terbaik adalah meninggalkan mereka. Manusia kupu-kupu ini maksudnya bukan kuliah pulang. Maksud dari istilah kupu-kupu ini adalah sesuatu yang keindahannya hanya dapat dinikmati sementara. Setelah itu ia akan pergi untuk selamanya. Dalam artian manusia jenis ini memiliki potensi manfaat yang besar karena nilai value yang ia miliki sesuai atau cocok dengan nilai yang kita miliki. Akan tapi manusia jenis kupu-kupu ini kurang dalam hal loyalitas. Agak sulit untuk membuat manusia jenis kupu-kupu ini menjadi loyal kepada kita. Maka jika Anda manusia berjenis kupu-kupu yang seperti yang saya jelaskan tadi, maka kita ambil saja manfaatnya, namun jangan berharap loyalitasnya kita dapatkan, karena hanya akan mengecewakan nantinya.